pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosodingrat dan Mas Adi Marsira. Anak tersebut diberi nama Raden Aji Kartini. Di masa remaja, Kartini merupakan anak yang memberikan kebebasan menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan antara pria dan wanita. Jadi ini adalah huruf A. Ayo dibaca A. Dan ini selanjutnya B. Hei Kartini, mengapa kau sedang bersini? Wanita harusnya menikah dan menjaga rumah. Apa salah jika wanita ingin belajar? Apa salah jika wanita? Sudahlah Kartini, mari kita tamat kesulitannya. Mabel. Namun, meski semangatnya begitu tinggi, Kartini harus melawan berbagai tekanan, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari orang terdekat. Nih, keluar! Cepat keluar! Sing judes. Nih, sudah saatnya kamu harus dingin. Ibu tidak mau lihat kamu mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga tahun kami mendatang. Cukup, tradisi tetaplah tradisi. Terserah kamu saja. Lepas bener ini. Siap tidak siap? Meskipun tantangannya begitu besar, namun semangat Kartini untuk menggapai cita-cita takkan pernah padam. Dalam perbincangannya dengan Romo dan Selamat, Kartini memohon izin melanjutkan pendidikan ke Belanda. Apakah kami sangat menginginkan sekolah di Belanda? Baiklah, kamu bersiap. Kenapa? Jika ibu tahu, ibu akan mengajarkan saya bagaimana. Namun, impian tersebut harus terhimpit oleh tradisi dan harapan. Keluarga Ibu Tiri memaksanya menikah, membuat Kartini harus memilih antara cita-cita atau patuh pada adat. Sudah bagus, cepat ya mama bukan petani. Wah. Semuanya sudah jelas nih, kamu hanya memikirkan diri sendiri. Kamu egois nih. Tidak mau. Di tengah semua kebingungan dan pertentangan ini, ada sosok ibu yang mendukung Kartini. Dalam percakapannya dengan Yunga Sirah, Kartini menyadari betapa penting pendidikan dan kesetiaan.
Seiring waktu Kartini mengajukan syarat pernikahan. Ia ingin pendidikan perempuan dan martabat ibunya dihargai. Namun, tidak semua bisa menerima langkah beraninya. Apalagi nih? Yang pertama, saya tidak mau membangkitkannya dan tidak mau diperintah oleh sopan santunnya, dan saya mau diperlakukan seperti orang biasa saja. Dan yang terakhir, sudah cukup nih. Ibu tidak akan menyetujui permohonanmu. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membangun sekolah untuk kaum remaja dan kaum miskin. Dan saya mau Yungasira tidak tinggal di rumah belakang, tetapi rumah di depan. Dan saya ingin putri-putri Romo memanggil Yungasira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Raden Ajeng Joyodiningrat menghampiri mereka. Benar, tidak Ajeng yang memenuhi syarat pernikahan itu. Benar, Kang Mas. Apabila Kang Mas keberatan dengan persyaratan itu, saya bermaaf agar tidak menyimpan akan Saya pilih Raja Wetra di Ajeng Kartini. Ini wajar, bikin di Ajeng Kartini belum kenal siapa saya. Justru karena saya di sini untuk menjelaskan hal penting yang sudah dijelaskan dengan surat. Saya sangat ingin anak-anak diasuh oleh berarti kuat dan pintar seperti dialami di Ajeng Kartini. Pada hari pernikahan mereka, Kartini tidak hanya melangkah sebagai seorang istri, tapi sebagai simbol perubahan dengan keyakinan yang teguh. Ia berjanji untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Kartini menghampiri Yungasira yang sedang duduk di kursi. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan Raden Ajeng Joyodiningrat pergi ke sekolah, melihat para murid-murid yang sedang belajar di sekolah, yang sudah Kartini impikan.
boleh kontraknya juga ada secara sosialnya Jangan manggil keras. Sama-sama diajak. Apalagi ada kami di sini. terpaksa itu rapi loh. Aku terus sih. Ini ada dialog. Dia perempuan pemberani, pembela wanita sejati, wanita anggun yang kekeh mendirikan mimpinya, wanita cantik yang tangguh dengan segala usahanya, wanita hebat yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Dengan segala jeripayah dan bahaya, dia berhasil mewujudkan cita-citanya. Tak apa kalah dulu, yang penting